Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, obrolan pas di sini kembali lagi di hari ini dan tentunya bersama saya Iqbal Fatwa. Dan pemirsa Opini, terima kasih banyak untuk semua pemirsa Opini yang sudah nonton Opini, tentunya sudah menunggu-nunggu kapan Opini tayang. Dan juga tidak lupa kita ingatin terus untuk semua pemirsa Opini, jangan lupa untuk subscribe sekarang juga YouTube channel TVRI Bengkulu dan aktifkan lonceng notifikasinya biar bisa nonton TVRI Bengkulu di mana saja dan juga pastinya kapan saja. Seperti biasa ini Opini, obrolan pas di sini selalu menghadirkan narasumber-narasumber, tamu-tamu yang spesial setiap episodenya. Nah, di kali ini dari saya pribadi juga akan flashback dulu pada saat zaman-zaman kuliah. Saya mengundang salah satu dosen saya pada saat zaman kuliah dulu, sudah hadir di studio Opini, Ibu Dr. Lisa Adrianti, MSI CPS. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana aktivitas kampus akhir-akhir ini Bu? Perkuliahan, ya, kesibukan? baru mulai lagi kan sejak libur Idul Fitri. Jadi tetap seperti biasa. Ini baru ada wisuda nih hari ini. Jadi ritmenya sudah kembali seperti biasa. Luar biasa sekali. Hiruk dengan kesibukan hiruk pikuk di dunia kampus gitu Bu ya. Dan pastinya pemirsa Opini hari ini, nah ini juga kita akan ngobrolkan sesuatu yang lagi fenomenal juga beberapa tahun terakhir ini, apalagi pada saat zaman-zaman pemilu biasanya Bu ya, mulai bermunculan ini, yaitu hari ini kita akan obrolin seputar hoax atau hoax. Nah, tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu. Bagi yang belum kenal sama Ibu Lisa, kita kenalan dulu karena beliau ini banyak sekali kesibukannya, organisasinya juga ada di mana-mana juga. Di salah satunya juga Ibu Lisa ini ketua juga Bu ya, ketua dari IPSA, DPD IPSA Provinsi Bengkulu. Oke, IPSA itu pemirsa Opini adalah Indonesia Public Speaker Association. Selain itu ada apa lagi Bu? Selain dari IPSA? Oh, organisasi. Organisasinya. Kalau saya ya untuk di Bengkulu itu kan ada IPSA. Kebetulan lagi dipercaya sebagai ketua DPD. Kemudian ada juga himpunan pendidik wirausaha Bengkulu ya, untuk di Bengkulu sendiri. Kemudian kalau untuk secara background akademik, saya ada di Aspikom, pengurus pusat Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, sama Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi ISKI untuk kepengurusan di pusat. Banyak sekali ya. Kemudian saya juga di IPSA masuk ke pengurus pusat juga di Dewan Pakar. Ya itu sih kalau organisasi. Kemudian kalau organisasi lain yang sifatnya sosial itu ya tergabunglah di misalnya Ikatan Keluarga Pesisir Selatan, misalnya gitu ya. Yang gitu-gitu. Jadi ya alhamdulillah sih biar kita berinteraksi terus ya. Dengan orang-orang yang berbeda-beda. Iya. Nah, yang saya penasaran juga gimana cara seorang Ibu Lisa ini untuk ngatur waktu, apalagi kalau di dunia kampus kan, dunia pendidikan rutinitasnya sudah jelas Bu, jamnya jam 8 mulai start ngajar. Ya, jadi kalau di kampus kan memang setiap hari harus ke kampus ya, karena di absen. Kebetulan juga saya sekarang kan sedang diamanahkan untuk memegang kendali administrasi di fakultas. Artinya kan memang jamnya ya sama seperti jam kantoran. Walaupun tidak ada jam kuliah juga tetap. Iya, harus wajib hadir kan, kecuali kalau ada tugas tambahan, tugas luar ya, dinas luar. Tapi kalau untuk mengajar itu kan memang dia nggak setiap waktu ya, tidak setiap hari juga. Dan biasanya saya itu ngajar S1 2 kali seminggu, kemudian S2 2 kali seminggu juga, tapi biasanya S2 tuh di hari Jumat gitu, atau di weekend. Jadi paling seperti itu sih. Selebihnya bukan
nggak ada sentuhan dengan akademik, selebihnya menguji, membimbing kan, tetap aja akhirnya penuh juga waktunya. Seharian dan juga hari ini kita sempat-sempatkan beberapa hari lalu, Bu, hari Rabu, hari ini bisa nggak gitu? Tanggal sekian bisa nggak? Iya. Karena memang jadwal padat gitu ya. Ya kalau lagi padat, tapi kalau lagi bisa ya bisa. Contohnya kan sekarang bisa. Oke, luar biasa ini. Nah, kalau Ibu Lisa ini kan, wah kalau dari gelar sudah doktor, terus juga MSI. Nah, kalau untuk backgroundnya dulu, Bu. Awal dulu pertama kali berarti di strata S1-nya. Ya. Oke, mengambil dulu apa, Bu? Kuliahnya. Background sekolah ya, berarti ya. Jadi, saya cerita dikit ya. Boleh. Ke pemirsa opini ya. Jadi, saya dulu sebenarnya S1-nya itu ilmu komunikasi. Nah, saya ngambil di Vkom, ya, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam di Bandung. Jadi saya lulus tahun 2005 dari sana, kemudian saya langsung bergabung di UNIP di FISIP ya. Kebetulan waktu itu jurusan Ilmu Komunikasi di FISIP itu ya belum terlalu lama ya berdirinya. Tahun 2000 kalau nggak salah, atau tahun 99 ya, saya lupa. Jadi saya bergabung lah di UNIP, kemudian diterima. Jadi, mungkin karena masih fresh graduate, jadi masih moncer di otak saya kan, buat mengerjakan soal-soal itu, soal-soal PNS itu. Alhamdulillah diterima, kemudian karena waktu itu belum harus S2 ya dosen itu, jadi saya masih diterima. Saya itu terakhir yang penerimaan dosen untuk strata S1. Setelah saya itu harus strata S2. Berarti memang sudah hokinya dan juga ditakdirkan untuk mengabdi. Iya, jadi setelah saya harus S2 tuh dosen. Karena saya terakhir, jadi saya S1 udah bisa masuk kan. Tapi saya juga nggak lama-lama sih di UNIP. Jadi setahun aja, setahun saya ngajar. Kemudian saya lanjut lagi strata 2 di Universitas Indonesia. Itu saya ngambil komunikasi lagi, tapi dia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. Nah, saya menyelesaikannya 2 tahun. Kemudian harus kembali lagi ke UNIP. Tahun 2009 ya, saya balik ke UNIP. Kemudian saya minta izin untuk sekolah lagi S3 ke pimpinan kan waktu itu. Sebenarnya saya sebelum pulang ke Bengkulu udah tes S3 juga sih. Sebelum pulang lagi begitu selesai S2-nya udah langsung coba-coba kan. Siapa tahu diterima. Ternyata benar, saya diterima, lulus di UI lagi. Tapi saya minta izin nggak dikasih karena saya katanya belum mengabdi sekolah terus. Jadi saya harus mengabdi dulu di UNIP, di FISIP setahun minimal. Nah, akhirnya udahlah saya mengabdi dulu. Kebetulan UI kasih saya kelonggaran pospon sehingga saya nggak perlu lagi ikut tes. Jadi berarti bisa dipakai periode berikutnya gitu untuk ya. tahun berikutnya saya langsung masuk. Nah, wah, saya senang betul ya karena kan tidak mudah untuk lulus tes ya. Jadi alhamdulillah saya tahun 2010 berangkat lagi untuk kuliah S3. Nah, itu kuliah S3 itu saya agak lama, betah saya kuliah S3. Betahnya bukan karena males ya, cuman karena ada banyak hal kejadian yang memang harus memerlukan konsentrasi lain di luar bidang tugas akademik ya. Jadi sehingga saya agak lama menyelesaikan S3. 5 tahun. Jadi 2015 saya baru selesai S3. Kemudian awal tahun 2016 saya baru kembali ke UNIP sampai dengan sekarang. Dan juga mungkin juga ini juga. Jadi ilmu komunikasi terus. Ilmu komunikasi terus. Kalau di S2, S3 itu memang ada peminatan nih, Bu. Misalnya kita mau ngambil ilmu komunikasi apa spesifiknya gitu. Sebenarnya ada, tapi dia kalau untuk dia kan ada kelas reguler, ada kelas karyawan ya. Jadi kalau untuk dosen-dosen tuh biasanya dia dimasukkan ke kelas reguler. Nah, di kelas reguler itu penekanannya lebih kepada
keilmuan komunikasinya. Jadi nggak ada spesifik khusus Oke, kemana tidak ada gitu. soal komunikasi publik, Nggak, komunikasi nggak, politik gitu. Nggak. Itu biasanya di kelas karyawan. Kalau di oke. UI ya. Heeh. Jadi kita dicekokin itu benar-benar murni keilmuannya, teori-teori seperti itu. Tapi ya kita belajar sih jenis-jenis komunikasi yang lainnya kan. Oke. Hanya saja tidak khusus untuk diarahkan kemana-kemana seperti itu. Paling di penelitiannya sih. Oke. Nah, ini juga apa tidak capek gitu, Bu? S1 selesai, 1 tahun mengabdi S2 kalau disetujui pada saat itu mungkin langsung lanjut lagi S3. Iya, kan saya langsung tes waktu itu. Ya, menurut saya justru kalau diberhentikan, saya nanti malah larut, terlena, males, akhirnya lama lagi gitu. Jadi saya pikir kalau studi itu kan merupakan investasi untuk seorang dosen ya, Betul. seorang pendidik. Jadi modalnya dosen itu kan studinya. Benar. Jadi ya saya mengejar itu dulu deh gitu. Mumpung lagi semangat nih, Iya, gas aja terus mumpung gitu. lagi masih muda waktu itu kan. Walaupun anak saya masih kecil-kecil ya, tapi ya saya gas aja lah gitu. Bismillah. Oke. Jadi ya dengan kerempongan, dengan kerepotan segala macam, ya tetap saya jalankan lah semampunya. Seperti itu. Oke. Berarti memang Capek bisa sih. dikatakan juga capek, iya. Pasti. Terus juga ada rasa haus ilmunya juga berarti nih. Oh iya. Penasaran, Penasaran. kira-kira apa lagi nih Ya, biar di nggak komunikasi? lupa kan, biar nggak cepet lupa. Jadi kalau di drill sekaligus itu kan saya belajar terus, Oke. harus belajar terus. Jadi dia lebih cepat nempel sehingga nanti ketika saya selesai, saya juga ngeluarinnya juga lebih enak. Oke, betul sekali ini. Nah, jadi pemirsa opini yang sekarang nih, teman-teman mungkin lagi menyelesaikan juga di pendidikan S1-nya, kalau mau lanjut langsung aja ya. Tidak usah tarso-tarso. Iya. Nanti keburu Benar. kerja dulu misalnya, Iya. tahu-tahu Sambilan aja. Sambilan, benar Bu ya. Nah, kita masih akan ngobrol lebih lanjut bersama dengan Ibu Lisa di hari ini, tapi tentunya untuk Anda pemirsa opini jangan kemana-mana. Setelah iklan berikut ini, kami akan kembali lagi hanya untuk Anda.